Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Di sini pagi ini kesempatan hari ini ya masih setia kita menjawab ya tentang seputar masalah budidaya ikan gabus, baik pembibitan, pembesaran, penampungan, dan pemasaran. Nah, kesempatan hari ini mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain yang hampir sama ya. Ini dari pertanyaan dari Bapak Nurdi yang ada di Cilacap ya. Menanyakan bahwa Pak, saya itu sudah berusaha untuk menampung ikan hasil tangkapan alam, bahkan yang budidaya sekalipun. Tetapi kenapa kok yang dari budidaya juga itu tingkat kematiannya tinggi Pak saat saya berusaha untuk mulai menampungnya. Ya, yang ini yang saya sampaikan ini mewakili juga banyak sekali pertanyaan. Untuk menjadi pengepul itu tidak mudah untuk di ikan gabus. Ya memang bisa berawal dari sebuah keinginan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bisa jadi itu malah awal dari sebuah malapetaka, ya, sebuah kebangkrutan ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk menampung, pertama saya ingin tunjukkan di video kali ini ya. Di depan para pemirsa ini kita lihat ada ikan yang dalam kondisi mati. Ikan dalam kondisi mati di sini memang ini adalah sampel ikan yang kita dikirimi dari seseorang ya. Di mana ikan ini adalah ikan hasil budidaya. Ikan hasil budidaya, dan ini baru sekitar 3 hari ya, 3 hari ya. Ikan sampel dikirim sampai sini yang memang tadinya memang sudah luka-luka ya. Ya karena jaraknya cukup jauh ya, bukan cuma sedikit ya, karena cuma 5 kilo ya, tentunya kita berusaha untuk menampungnya juga, kasihan gitu kan. Tetapi ini sebuah ilmu buat kami. Dan sebetulnya kami juga sudah tahu bahwa ikan ini tidak akan bisa hidup ya. Tapi 5 kilo ini juga akan kita gunakan memberikan sebuah pengetahuan kepada teman-teman dan pemirsa apa penyebab ikan budidaya ini tidak bisa bertahan lama walaupun sudah dibudidayakan. Pertama ya, ikan ini datang sudah dalam kondisi luka-luka. Apa yang menyebabkan ikan budidaya itu saat dalam proses penampungan itu kematiannya justru lebih tinggi daripada ikan hasil tangkapan alam? Kematian yang terjadi pada ikan budidaya biasanya terjadi pada bagian sisik-sisik seperti ini. Jadi terjadi luka merah-merah seperti ini. Padahal ini bukan ikan hasil tangkapan alam, ikan hasil budidaya. Dan ini tidak mungkin disetrum ya, tidak mungkin disetrum ya. Ini merah-merah seperti ini. Nah, yang menyebabkan kenapa ikan budidaya bisa sangat rentan sekali dalam proses pembawaan sampai ke tempat ya, lokasi penampungan. Pertama yang perlu diperhatikan kalau ikan budidaya adalah sejak proses mengurasnya. Ya, biasanya ikan hasil budidaya itu sangat rentan sekali terhadap perubahan suhu air ya, dari air yang sudah biasa di kolam itu kemudian diganti dengan air yang baru ya. Nah, biasanya orang kalau panen kan tentunya dikuras kemudian diganti air baru saat ditampung itu. Itu adalah permasalahan awal. Kemudian yang kedua, proses penangkapan menggunakan alat tangkap yang kasar itu juga berpengaruh, akan membuat sisik-sisik ikan gabus ini banyak yang lepas ya. Nah, contoh ya, jaring-jaring yang tidak bisa kita gunakan untuk menangkap ikan gabus panenan.
Pertama, jangan kita gunakan jaring-jaring seperti ini, ya. Kita tidak boleh menggunakan jaring seperti ini saat kita manen. Kenapa? Sisik-sisik ikan gabus itu banyak akan yang nyantol-nyantol di waring ini. Saat kita angkat dari kolam, banyak dia akan menggelepar, kemudian banyak sisik yang akan kecantol di sini. Tanpa kita sadari, banyak sisik ikan gabus itu yang lepas, walaupun cuma 1, 2 gitu lepas gitu, kecantol di sini. Yang menyebabkan nanti akan muncul seperti ini. Ya, titik-titik merah seperti ini adalah sisik yang lepas. Di mana ini akan muncul setelah hari ketiga, keempat. Seterusnya ini akan muncul merah-merah seperti ini. Nah, ini juga berlaku bagi ikan hasil tangkapan alam ya, yang sudah dikarantina. Dalam proses pemindahannya kadang bisa luka seperti ini. Dan untuk ikan yang budidaya ini sangat rentan maupun ikan tangkapan alam sangat rentan. Jadi ikan gabus ini kelemahannya apabila ada sisik-sisiknya yang lepas, ini bisa menjadi masalah sekali. Titik-titik merah ini menyebabkan kematian ikan gabus. Ya. Jadi jaring seperti ini jangan digunakan. Ini harapan saya kepada teman-teman yang mulai nampung, jangan gunakan jaring seperti ini, kan kalian akan rusak. Sisinya banyak yang nyantol. Apalagi jaring yang seperti ini, jangan lagi, wah ini parah sekali. Jadi jangan menggunakan jaring seperti ini untuk menangkap ikan gabus. Ini lebih parah lagi saat ikan dibawa, sisiknya lebih banyak yang luka. Yang saya sarankan untuk pemirsa dan teman-teman para pengepul, sediakanlah waring dari kain. Ya, waring dari bahan kain, tentunya bukan nih ya. Waring dari kain untuk mengambil ikan gabus saat panen. Ini akan membuat ikan tidak rusak pada bagian sisiknya. Ya, kalau teman-teman tidak mau merubah cara tangkap ikan, saya garansi banyak ikan yang akan luka-luka saat dalam proses pengangkutan ataupun sampai ke tujuan. Jadi proses penangkapan dan itu sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kalau ini tidak dirubah cara tangkapnya, sampai kapanpun, ya teman-teman atau pemirsa yang nangkap ikan hasil tampungan gabus, pasti banyak akan ada yang mati. Dan itu biasanya terjadi setelah hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Merah badannya. Ya. Kemudian, tadi masalah air. Nah, kemudian yang kedua masalah alat tangkap untuk mengangkutnya. Nah, proses pengangkutan sendiri itu juga berpengaruh. Ya, jikalau teman-teman menggunakan box styrofoam untuk proses pengangkutan, box styrofoam itu tidak berarti halus, itu juga harus dialasi dengan menggunakan plastik UV, ya itu juga akan lebih baik. Dan ingat, kalau ikan mau masuk ke pengangkutan itu usahakan boxnya halus, boxnya itu bersih. Jangan sampai ada pasir kotoran yang ikut masuk ke dalam box styrofoam. Walaupun pasirnya sedikit atau tanah sedikit di dalam box styrofoam akan mempengaruhi kehidupan, biasanya di bagian perut yang luka-luka. Ya. Di bagian perut sini yang merah-merah luka-luka karena gesekan-gesekan pasir. Walaupun sedikit di dalam box itu akan berpengaruh sekali. Ya, ini salah satu sampel. Kenapa kok ini 5 kilo saja mati semua. Jadi langkah yang harus dilakukan untuk ikan-ikan yang hasil budidaya, ini saat ini kita bicara budidaya dulu. Pertama ya, yang harus dilakukan saya ulangi di situ, ikan yang dikuras kemudian mau dipindahkan ke kolam penampungan, itu usahakan airnya jangan air yang baru. Sudah mengendapkan air itu 1 minggu sebelumnya atau lebih lama lebih baik. Baru ikan itu dipindahkan. Nah, proses pemindahan itu alat tangkapnya tadi juga harus hati-hati. Ya. Kemudian dalam proses nimbang. Nah, ini juga penting.
Ya, dalam proses nimbang untuk memasukkan ikan itu, ya itu menggunakan plastik ya, menggunakan plastik ya. Kalau menggunakan keranjang itu kadang berisiko ya. Untuk teknis menimbang dengan plastik akan saya tunjukkan di video berikutnya. Ya, jadi itu ada cara ya. Memang kita harus hati-hati. Tidak bisa kok ikan 100 kilo langsung ditimbang 100 kilo sekaligus, itu tidak bisa. Pasti banyak ikan yang rusak. Mengingat ikan gabus, ikan sisik, kita menjaga sisiknya jangan sampai rusak, itu pentingnya. Jadi sisiknya itu bagus, ya pasti ikan itu akan hidup. Kelemahan ikan gabus itu sebenarnya di sisiknya ini. Ya, di sisiknya ini asal ada yang luka-luka 1, lepas 2, lepas 3, lepas, sudah sangat lemah sekali ikan ini pada saat sudah banyak sisik yang akan lepas. Ya, ini sekedar sharing kepada teman-teman, terutama pengepulnya saya, pengepul ikan gabus. Jangan pernah menyerah. Jadi kuncinya dalam proses pengepul ikan gabus ini adalah jangan sampai sisiknya itu lepas. Ya, kemudian saya sampaikan ke hal yang tangkapan alam. Juga sama, tangkapan alam prosesnya seperti ikan budidaya, proses pengangkutannya. Nah, yang beda adalah ikan saat ditangkap, misalkan dekat danau gitu, kemudian perpindahan masuk ke perjalanan ke pengepul, itu kan memakan waktu itu. Nah, itu harus digunakan penampung ya, yang betul-betul safe dan aman. Bisa menggunakan box styrofoam yang ada airnya atau menggunakan jerigen yang ada airnya. Kenapa? Biasanya para pengepul ikan gabus alam itu menggunakan kepis yang terbuat dari bambu, atau enggak gitu menggunakan karung. Itu hindari. Kalau ingin ikan gabus kalian itu bisa mulus-mulus semua. Ya. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang mulai ngepul, terutama tangkapan alam, harus betul-betul memperhatikan. Kalau apa yang saya sampaikan tadi itu tidak dicoba, ya menurut saya nggak usah ngepul, nanti beresiko. Banyak para pengepul ikan gabus yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan, tetapi pada saat proses perjalanan bukan untung malah buntung. Ya, bukan untung malah buntung. Jadi pengepul gabus itu kalau dia bisa mengkarantina dengan baik, kemudian bisa berhati-hati sekali, akan mendapatkan keuntungan cukup lumayan ya. Selisih harga yang didapatkan di saat ini aja sudah lumayan. Di tingkat pengepul 40.000, 50.000, di tingkat penjual ke sini yang 500 gram up sudah mencapai 100.000. Itu kan cukup lumayan dibanding ikan-ikan yang lain. Nggak ada ikan air tawar yang mendapatkan keuntungan 1 kilonya di atas 30.000, 20.000, nggak ada. Ya, ini sebuah kesempatan, tetapi di situ kalau sudah menemukan cara akan berlanjut. Begitu saja menjadikan sebuah rutinitas. Kalau memang sudah bisa nampung dengan baik, ya udah gitu aja, jangan dirubah-rubah caranya. Ya, nah ini pengalaman buat teman-teman. Saya juga menghimbau jangan gegabah dalam menampung ikan gabus, walaupun di situ banyak sekali seperti apa. Banyak sekali kasus kebangkrutan yang dialami oleh para pengepul, yang nilainya tidak sedikit, bisa sampai puluhan ratusan juta mereka nampung, tapi mati, nampung sekitar mati 20 kilo, mati 30 kilo, mati 50 kilo, bahkan sekali mati 100 kilo, 200 kilo itu sudah banyak yang terjadi. Ya, dan saya sudah berganti-ganti banyak sekali orang yang awalnya sering saya temui, kemudian lama-lama berpindah ganti orang lagi. Karena apa? Mereka nggak kuat dengan modal yang mereka miliki, dan mereka tidak mau mengupdate informasi, mencari cara baru untuk menampung ikan gabus. Nah, ini sekedar saran kepada teman-teman para pembudidaya dan para penampung agar lebih hati-hati dalam proses menampung ikan gabus. Oke, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.